Oke, People, balik lagi di Bicara, bincang-bincang cara kita. Sebelum mulai di talk show ini, gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Dan kita di sini syuting setelah berbuka puasa. Oke, jadi topik kali ini kita bakal ngebahas tentang masih berhubungan dengan industri kreatif, visual. Langsung aja kita ngobrol langsung dengan narasumber yang expertnya nih. Mas Umam. Ya. Umam ya, Mas Umam. Umam. Panggil aja Umam. Mas Umam ini adalah storyboard artist. Ya. Ini gimana nih, Bang? Storyboard artist itu sebenarnya gitu, definisi generalnya lah istilahnya. Sebenarnya simpelnya sih storyboard artist itu ya memvisualisasikan. Jadi ngebantu tim semuanya termasuk klien atau orang yang pengen ngerti tentang konsep kita dengan gambar, dengan visualisasi gitu. Simpelnya sih itu. Jadi tugas seorang storyboard artist kita mesti bisa membuat sketsa, gambar berurutan dari naskah yang ada. Itu yang dibuat. Memvisualisasikan gitu. Ya Bang. Kayak kadang kan kita atau lu punya konsep, aku tuh mau gini. Ya gimana sih? Ya. Yang gini, gimana sih ya? Nah, menjembatani itu biar nggak ada miss termasuk. Nah, isinya di dalamnya macam-macam. Mesti ada properti ini, ada warna ini, ada apa lagi. Nah, itu menjelaskan itu sih spesifik. Tata letak properti, lighting. Betul. Terus kameranya mau sejauh mana angle-nya seperti itu. Berarti mau nggak mau si storyboard ini juga harus mengerti produksi film atau iklan atau apapun itu yang berbau visual ya. Pada dasarnya mesti punya apa ya? Experience, punya kecintaan di dunia itu ya. Kalau mainnya di iklannya iklan, film juga. Kalau mainnya di video klip juga ya mesti cinta dulu, mesti seneng, punya experience, punya pengalaman di situ. Jadi langsung kebayang tuh, oh punya konsepnya ini, maunya kayak gimana, langsung kebayang. Nah kita wajib gambarin. Nah, sebelumnya People kita udah ngobrol bareng komikus Bang Widi. Nah storyboard ini kan hampir mirip sebenarnya Bang ya, sama komik ya. Kalau kata Bang Widi sebelumnya, di episode sebelumnya, lebih dari satu panel itu dia bisa disebut komik. Perbedaannya komik dengan storyboard itu apa Bang? Oke, kalau komik itu sudah menjadi bisa karya individu dan itu udah jadi karya. Nah kalau storyboard itu hanya membantu karya itu jadi ada, membantu karya film jadi ada. Nah dan secara penggambarannya pun storyboard hanya cukup sketsa aja juga itu udah cukup jadi mewakili. Nggak perlu detail, nggak perlu color, kadang cuman garis-garis sketsa dan itu untuk di display tuh di di billboard atau di presentasi. Presentasi ya. Nah, di display di situ aja, di board presentasi dijelasin dan semuanya udah ngerti, ya udah langsung eksekusi. Kadang kalau misalnya komik kan emang tujuannya untuk udah produk jadi, dicetak pula gitu. Kadang dijadiin merchandise itu juga bisa gitu. Kalau storyboard ya enggak. Iya. Hanya alat untuk berkomunikasi ya. Hanya alat berkomunikasi aja. Nggak hanya mungkin ya. Gimana tuh Bang? Hanya. Tapi saya merasa sih emang seperti itu. Oh iya. Saya sih kadang remehkan banget. Enggak juga. Ya? Kadang juga akhirnya jadi saya berpikir juga sebenarnya bisa juga komik dibuat atau karya dibuat dari storyboard mungkin juga bisa sih. Soalnya waktu awal-awal saya terjun di dunia storyboard kan sempet aku pengen megang atau jadi tim storyboard artisnya sutradara ini atau di video klip ini. Kadang iseng-iseng tuh dari lagunya. Sebelum saya kerja sama RCM sama Dani pun saya sempat iseng tuh, aku suka lagu ini, aku nggak suka nih video klipnya, aku bikin sendiri tuh iseng. Tapi format gambar. Walaupun nggak sampai di posting atau nggak sampai di apa,
ternyata udah qadratullah ya, saya dapat jobnya dan Nah, seperti itu. itu sebelumnya kita udah ngobrol di luar camp, prestasi Mas Umam ini pernah bergabung di tim RCM Bang ya? Ya. Republik Cintanya Ahmad Dhani waktu itu pernah ya. Dan mengerjakan banyak iklan di stasiun TV. Ya. Nah, oke, untuk Bang Umam sendiri nih, kenapa memilih industri storyboard itu? Emang basicnya Bang Umam itu apa sih gitu? Ilmu yang dipelajarinya gitu. Basicnya gue kan kuliah di kampus seni rupa ya, di salah satu kampus negeri di Jakarta. Nah, itu nggak apa-apa sebutin ya, UNJ. Kebetulan kita berdua sama-sama alumni situ. Kampus kita tercinta. Nah, di situ gue emang hobi gambar. Belum disebutin itu Bang. Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta. Dan gue emang hobi gambar, hobi juga mengkritisi ngeliat film dan mengkritisi secara visual ya. Nah, terus juga kadang suka iseng-iseng udah nikmatin lagu dan juga video klipnya juga. Kadang kesel kok lagunya sedih tapi goyang-goyang misalnya kayak gitu yang lagu dangdut. Nah, ini kayak nggak sinkron. Nah, dari situlah akhirnya gue berteman waktu itu pas awal-awal banget kuliah. Alhamdulillahnya satu kosan sama alumni yang memang agensi iklan dia kerjanya. Dia jadi art director kalau nggak salah. Nah, terus tahu gua ada adik kelasnya di kosan itu anak seni rupa, diajak-ajak lah main gitu. Diajak di lokasi syuting, kadang diajak ada job ini nih, coba dong lu gambar. Masih nggak bagus-bagus amat, tapi dari situlah saya mulai tumbuh tuh, mulai suka. Nah, puncaknya saat pas ada workshop sama Gari Nugroho itulah di 2004, dia 2 tahun di awal kuliah itu ketemu sama orang-orang expert dan gue seneng banget di situ, bisa tereksplor, bisa belajar banyak. Oh ternyata dunia storyboard itu nggak cuman ngegambarin tapi banyak hal dan bisa jadi perencanaan yang mateng lah gitu dari sebuah karya. Itu dari situ. Jadi kalau dilihat dari awal gue belajarnya, yaitu gue ngerasa dipertemukan sama orang-orang yang tepat di awal-awal kuliah. Ya, istilahnya Bang Umam menemukan storyboard itu penting untuk proses selanjutnya untuk produksi video ya. Iya, betul. Istilahnya kalau hilang satu proses ini mungkin agak kurang maksimal nantinya ya. Iya, kurang maksimal, kelewat, terus ya jadi jadi keputus aja, nggak cocok. Jadi kayak ada rantainya gitu. Masa mau kembali ke lokasi syuting lagi untuk ngambil ini kan, nah itu yang makanya karya yang matang, yang bagus ya berawal dari perencanaan yang matang pula. Nah itu sih yang dipegang, apalagi yang secara budget mesti diperhatikan banget. Orang-orang film, orang-orang iklan itu ya dia matengin tuh di awal tuh gitu. Nah, sejauh ini di industri perfilman atau iklan atau sinetron sekalipun di Indonesia tuh masih banyak nggak sih Bang yang pakai storyboard atau udah meminimalisir budget gitu? Dengan improvisasi. Kalau gue rasa sih masih banyak. Ya, gue yakin itu masih banyak yang make. Apalagi ini pekerjaan storyboard ini bagian penting untuk komunikasi ke klien. Ya, utama ini jangan sampai nanti klien jadi komplain gara-gara ternyata nggak sesuai visualnya. Kamu kan ceritanya ada begini-begini mana kayak gitu, kadang sampai segitunya. Kamu kan ceritanya ada objek ini, ada warna ini, kok nggak ada gitu. Nah itu untuk proses ACC sih lebih tepatnya ya gitu. Untuk planner lah ya. Nah gue pernah menanyakan hal yang sama, kebutuhan film untuk kebutuhan storyboard untuk film ke sutradara
Mas Edwin waktu itu pas saat ngikutin workshopnya beliau. Ini mencangkup nasional aja. Iya, nasional Indonesia. Dia bilang butuh banget dan sangat gitu. Dan namun dalam waktu berjalan saat dia mensutradarai atau segala macam memang kadang semuanya dikondisikan. Ya mungkin dari budget, mungkin dari waktu, mungkin untuk apa ya? Ternyata komunikasinya nggak sampai sedetail itu. Kadang klien cukup ya udah filmnya jadi. Nah itu nggak perlu sih sebenarnya gitu. Dan dari dari pernyataan itu pun saya sih tetap optimis karena yang pasti mereka kan berkarya nggak mau apa adanya, nggak mau seadanya kan, pengen sebagus mungkin. Dan gua terlibat dalam film atau iklan itu termasuk kesempatan yang besar. Maksudnya termasuk gue jadi turut andil nih di pembuatan proses kreatif itu. Gitu. Iya. Bang, ini gue sambil ngerokok ya. Kebetulan Bang Umam ini tidak merokok. Nah, selain storyboard artis, Bang Umam itu juga mengajar, Bang ya? Iya, gue ngajar. Mengajar di? Disebutin nih. Gak apa-apa Bang, kalau emang gak masalah disebutin. Siapa tahu aku pengen diajar sama Bang Umam gitu. Gue daftar di sekolah itu gitu kan. Gue ngajar di sekolahan swasta terbesar di Indonesia, bisa jadi ya karena cabangnya banyak. Di Al-Azhar, dan gue di pusatnya. Di pusat. Itu ngajar apa Bang? Seni rupa. Seni rupa pastilah, masa kelas? ngajar fisika. Untuk kelas? SMA 10, 11, 12. Oh SMA, iya. SMA. Nah di situ ya gue ngajarnya art dan bidangin eskul film juga. Oh iya. Sama art juga. Tapi ya namanya talent ya, kadang tahun ini ada yang bagus, kadang ada yang enggak. Fotografi juga megang, tapi cuman pembina sih, karena gue lebih seneng datengin profesional teacher daripada gue megang sendiri gitu. Dan emang anak kan pengennya dipegang yang pro kalau udah eskul gitu. Dan apa namanya, pernah nggak Bang menemukan murid-murid Abang gitu yang Abang didik terus wah nih dan potensi ini gitu? Potensinya banget pas awal gue pindah ke Alpus tuh, tadinya kan di Albin Bintaro. Pas ke Alpus 2014, di tahun dia itu udah kelas 12 nih, dia SMA udah bawa-bawa tripod, udah bawa-bawa SLR yang gede. Dan itu gue salut banget. Dan ternyata gue coba lihat, cek hasilnya emang sinematografinya keren. Pas gue cek juga lagi, lu udah coba ikut lomba ini itu enggak, udah menang juga. Pas terus detail lagi gue tanya kan, emang di luar belajar ini lu bokap lu film sinematografi atau apa gitu? Enggak, gue ikut itu les di namanya apa yang di Pasar Minggu, arah Pasar Minggu tuh, khusus film. Khusus film, perfilman ya. Dia khusus berarti Bang ya? Kursus. Emang passionnya kayaknya. Nah dari situ gue, wah ini cakep nih, pas kerjasama waktu itu untuk pensi segala macem. Ya udah akhirnya dia kenal. Pas saat gue ada kerjaan storyboard, ikutan dong. Dia pengen lihat pengalaman, pengen dapat experience juga di iklan. Gue ajak juga. Jadi kita udah kayak partner padahal ya guru murid. Gitu. Nah, nyerempet tadi ke fotografi nih Bang. Di storyboard itu kan ada photoboard, ada storyboard, ada video board Bang. Nah, bisa dijelasin nggak Bang ke people di rumah nih? Mungkin bingung, pernah menemukan case gitu. Kalau yang foto itu bisa disebut storyboard apa ada sebutan lainnya gitu? Iya. Emang ada jenis-jenis itu ya. Storyboard yang drawing, photoboard itu dari fotografi terus tempel-tempel, ada juga dari videoboard. Itu semua baik ya, sepanjang komunikasi, sepanjang kebutuhan itu nyampe dan disetujuin sama semua pihak, kru, tim, saudara, termasuk klien di sini yang dalam hal ini ya yang punya duit. Iya. Ya. Sepanjang klien setuju, yang dimau ya itu lakukan. Nah, yang udah sering saya kan spesialisasinya di drawing ya, drawing board ya, di storyboard. Dan itu pun
dari yang sketsa hitam putih doang udah bisa ACC, kadang pengen spesifik ada properti segala macam hingga ada warnanya, ada colornya karena dia pengen butuhin color mood sama sesuai dengan produk corporate-nya, color corporate-nya. Nah, itu pun kita lakukan ya. Nah, kadang inisiatif dari sutradaranya sendiri sih tambah-tambahin foto, tambah-tambahin video untuk lebih biar klien itu lebih meyakinkan, yakin. Nah, itu tantangan buat Bee People juga ya, buat kita semua kalau emang untuk terjun kayak kita harus menyesuaikan dan bisa sedapat mungkin komunikasi kita tuh tersampaikan dengan baik ya, sehingga proyeknya goal. Intinya sih itu. Intinya melancarkan proyek itu sampai menjadi karya yang terbaik lah ya. Nah, Bang Widi, Bang Umam. masih yang sebelumnya masih ke mindset yang dulu. Kayaknya lo ini sangat berkesan waktu itu ngobrol sama Bang Widi soalnya gitu. Dan kebetulan nih buat Bee People gitu, Bang Umam, Bang Widi, dan Bang Oni itu adalah tiganya ya founder untuk komik di Lab School itu Bang ya gitu. Ya pernah. Yang sekarang udah nggak jalan. Awalnya saya, terus saya ngajak Oni lama, terus pas SMA minta ngajak Widi. Sekarang karena kita sudah punya kegiatan masing-masing, itu kita serahkan ke adik kelas lagi di yang jurusan seni rupa juga, tapi ya udah lost, nggak tahu gimana. Memang hampir setiap tahun sih pas saat promoin eskul atau apa kita suka diminta datang. Bahkan ini pas bulan Ramadan ya, beberapa kali kita ngadain bukber sama alumni. Jadi itu kedekatan kita udah sampai segitunya. Jadi kita eskul tuh bukan cuman yang saat itu belajar terus habis itu udahan, tapi udah kayak member abadi. Kayak keluarga ya. Member abadi lebih tepatnya sih. Ini udah pada kuliah, udah ada yang nikah juga masih kontak, masih gue lagi bikin komik ini, lagi ini gitu. Minta ajarin, kadang minta promoin. Kadang mereka ngasih kerjaan ke kita. Bang, warnain dong. Oh iya. Saling berkoneksi lah ya. Koneksi dan udah jadi partner walaupun dulu murid. Itu sangat menarik tuh ketika gue tahu, wow ini founder-foundernya nih gitu yang membuat itu sampai seniat itu, ada silabusnya dan segala macamnya itu. Nah sekarang ini yang benar-benar udah nggak ada Bang ya? Ya ada tapi dipegang sama adik kelas. Tapi masih jalan Bang ya? Masih jalan sih kayaknya. Abang nggak masih ikut campur di situ apa? Enggak sih. Paling cuma main-main aja. Main aja dan ini kan lebih ke sifatnya kayak kita berbagi ilmu aja ya. Jadi nggak usah ngarepin jadi kepemilikan kita seterusnya dan segala macam. Dia mau lanjutin mau enggak gitu. Tapi kalau manggil ya kita seneng datang gitu, pas waktunya ada, pas itunya ada, minta diajarin juga. Oke, ayo gitu. Makanya kadang kita pas lagi suka buka-buka booth untuk komunitas komik segala macam, kadang ada wartawan yang suka nanya iseng, "Nih gimana dapat duitnya atau apa segala macam." Ya kita ada sendiri ya itu storyboard, bikin apa, bikin ilustrasi. Itu. Jadi kalau dalam komunitas ini emang pure untuk belajar, untuk sharing. Kalau lu udah bisa duluan digital, ya ajarin yang belum kayak gitu. Nah, nyerempet digital nih Bang. Storyboard dulu mungkin masih menggunakan gambar tangan dan kertas dan pulpen gitu. Benar sekarang sekali. Medianya tuh apa aja tuh Bang? Nah, untuk Bee People di rumah yang mau belajar mungkin gue beneran dari awal tuh waktu itu memang beneran kertas. Gue bawa kertas A4, gue garis-garisin kotak-kotak terus pakai pensil, di-inking dan segala macam. Nah, lambat laun karena kebutuhannya mesti cepat, nggak pakai scan segala macam, akhirnya gue investasi laptop sama pen tablet. Ya waktu itu pen tablet yang murah-murah ada 400.000, 500.000, yang bagusan dikit Wacom harga 1 jutaan. Bambu ya, bambu Intuos dan segala macam. Nah, hingga sampai sekarang saya investasi iPad dan itu cukup gampang karena nggak usah bawa double tool. Ya cukup iPad aja dibuka terus kita gambar di situ.
sharing langsung ke kliennya cukup. Lebih cepat tuh Bang ya. Lebih cepat. Mobilitasnya ya. Dan aplikasi gambar banyak, baik yang berbayar maupun yang gratis. Anak-anak pasti, people pasti tahu tuh. Bang Umam sendiri bisa share nggak Bang? Apa aplikasi yang sering dipakai sama Bang Umam? Yang sering dipakai adalah Procreate, itu yang versi berbayar. Itu udah lebih spesifik lagi, lebih detail. Tapi kalau mau yang simple banget itu Ibis Paint. Yaitu udah ada format kotak lah, ada format ukuran page. Jadi bahkan Ibis Paint itu sebenarnya bisa dibuka di HP tuh aplikasinya. Wow. Di App Store sama Google Play udah ada. Kalau Procreate cuma di iOS doang ya? iOS doang. Itu Ibis Paint dan itu ukurannya kecil, free pula, dan banyak ternyata murid-murid saya di SMP, di SMA yang eskul gambar itu pada pakai itu. Iya. Skillnya jago-jago dan dan untuk big people yang baru-baru memulai pakai itu ya. Berarti udah nggak ada alasan lagi Bang ya? Ada alasan lagi. Aplikasi HP gratis. Ada gratis. Terus kalau pakai tangan masih bisa. Kalau pengen butuh detail ya investasi beli pulpen yang untuk HP kan ada yang 200 ribuan ya di marketplace. Marketplace kesayangan Anda. Nah, Bang Umam, jurusan apa sih Bang? Kalau big people di rumah ini gue tuh pengen ngedalamin nih, kayaknya ternyata gue basicnya di gambar, tapi gambar gue lebih ke sketch gitu, seperti storyboard dan segala macam, yang nggak mau detail gitu. Kalau dulu kan angkatan gue jurusannya ya paling standar seni rupa. Jadi zaman dulu seni rupa. Sekarang ya gue berhasil ngeracunin dalam tanda kutip murid-murid gue, akhirnya ada yang mau ngambil seni dan disetujuin orang tua, kan itu kebanggaan juga. Iya. Ada spesifik ya, tapi masih swasta sih di UMN, BINUS. Jurusannya memang masih DKV juga, tapi dia udah spesifik tuh semester 2, semester 3 mau ngambilnya apa. Udah ada penjurusannya diarahin, iya. Diarahin, terus ya ketika ngambil magang pun juga itu bisa lebih terarah lagi mau yang mana, seperti itu. Nah, kalau info dari murid gue yang ngambil kampus di luar negeri sih, Australia, Singapura, itu emang spesifik Pak. Bener-bener storyboard? Bener, ada sequential art. Bahkan yang itu masuknya ke sinema ya jatuhnya? Sinematografi. Nanti ngambil di storyboard. Nah kalau di... Enggak, bukan sinema sih, maksudnya apa? Ke animasi. Oh animasi, oke. Nah tapi kan basic itunya drawing dan nyiapin. Nah itu ada tuh jurusan. Oh iya. Itu. Kalau di Indonesia sendiri Bang? Indonesia sendiri belum ini ya. Paling DKV terus ya. Nanti penjurusannya kemana tuh Bang? DKV, animasi, ya itu. Ke apa? Nanti tinggal ngambil tugas akhir atau magangnya khusus storyboard. Khusus studi, khusus 3D kayak gitu. Oh iya. Kalau yang di luar memang ya makanya nih gue agak punya banyak itu ya pengalaman dari murid-murid yang serunya, kayak misalnya di sana ada jurusan khusus desain karakter, game, udah desain karakter, game pula ya. Nah waktu itu pernah balik lagi nanya kabar gue, lantas lanjut pengen belajar lagi karena dia dapat project di kampusnya bikin karakter game yang realis. Sebelumnya dia kotak-kotak ala-ala Minecraft gitu ya. Jadi pengen dapat skill realis, nah belajar sama gue. Nah di situ dia cerita banyak termasuk jurusannya segala macam. Gitu. Oh abang lebih ke realis sih berarti ya? Nah awalnya memang basicnya gue realis, di masuk situ juga realis, painting, cat air, dan yang ngebentuk gue bisa gambar cepat dan sama berkarakter ulang-ulang ya ketika ngomik sih. Komik. Berteman lah sama itu abang kan. Bertiga itu komikus semua ya Bang ya? Komikus. Bang Widi ke komiknya, Bang Umam lebih ke storyboardnya, ya, dan Oni ke konsepnya. Ya, emang kita sih waktu itu ngebentuk ala-ala boy band tapi karya komik. Ya itu sih udah dengan skill masing-masing sih gitu waktu itu.
Menarik banget ya ngomongin ini apa dunia visual sekarang. Nah, dari segi industrinya sendiri nih Bang gitu. Oke. Storyboard itu kayak game gitu istilahnya kan kita lagi rame nih. Gitu. Ya lagi rame. Sekarang game tuh banyak banget anak-anak milenial sekarang juga kan mainnya game gitu. Mungkin people di rumah juga sering ngabisin waktu di game gitu. Nah, pernah nggak Bang nemu case gitu? Abang disuruh buat storyboard gamenya gitu. Oke. Kalau game storyboard apa bahasanya berbeda gitu kalau di game itu? Mungkin ya kali ya. Tapi kan gue juga basicnya bukan gamer juga ya. Jadi untuk kebutuhan storyboard di game masih nggak paham. Tapi gue pernah dapat project untuk bikin ilustrasi latar belakang game, kayak gedung-gedungnya. Buat gue pernah propertinya pernah sungai dan segala macem. Minta format ini gue pernah buat sih. Cuman game kan banyak layernya ya, termasuk ya apa kayak buat instruksi apa dan segala macam. Nah itu yang belum, karena kan gue bukan gamer. Iya. Tapi industri itu ya cukup menjanjikan juga tuh. Iya, berarti kan nggak menutup kemungkinan bakal melebar ke sana ya Bang ya. Melebar ke sana ya. Karena butuh tuh biasanya gambaran kan. Gue pengen game ini gitu, tapi ya gimana nyampeinnya ya? Butuh komunikasi seperti storyboard gitu untuk ke klien dan segala macam. Bener. Apalagi ya itu setelah karakter, terus kan nanti situasi apa yang akan terjadi di game itu, nah itu butuh untuk menghidupkan ya. Gitu. Nah, Bang, di storyboard itu kan sering banget tuh gue ngeliat gitu. Karakter itu dibuat biasanya itu permintaan klien atau imajinasi abang aja, harus mirip dengan apa yang diminta atau bisa sebebas mungkin gitu. Yang penting menggambarkan ini pria, ini wanita dengan potongan rambut seperti ini atau bagaimana tuh Bang? Oke, biasanya storyboard itu adalah harus nggak Bang tuh karakter itu ini mirip, ini pemerannya ini gitu, kita mirip gitu. Oke. Storyboard itu biasanya pekerjaan yang dilakukan dengan waktu yang cepat. Oh iya. Ya. Terus sama komposisi yang tepat juga. Nah, untuk karakter lebih kecenderung ke ininya aja sih, perbedaan yang paling dasar kayak nanti pemerannya ini misalnya yang mesti rambutnya pendek, pemerannya cowok yang ini mesti botak misalnya, udah spesifik itu aja sih. Nah, yang butuh detail lebih ketika produk khusus misalnya khusus sampo lagi bikin storyboard buat iklan sampo. Ya. Nah, kita baru detailin di rambut. Nah, Bang Umam juga pernah buat Lifebuoy waktu itu. Nah, ntar ada gambarnya di sini nih. Editor nih kerjaannya. Waktu itu juga produk minyak goreng atau makanan itu juga bener-bener dipraktekin di bagan dan diwarnain detail. Karena untuk dapetin apa ya ambience itulah istilahnya. Ya gue lihat juga ada yang pakai apa namanya brush cat air gitu ya kayak mungkin karena itu digital jadi terlihat wow ini real banget nih gitu. Iya betul. Nah kalau di storyboard itu Bang kita ngomongin uangnya nih Bang. Oh iya boleh. Orang-orang itu pasti pengen gue berkarya sekarang menghasilkan uang. Kira-kira nih Bang, ada gambaran nggak untuk people di rumah gitu? Kira-kira dapat duitnya dari mana sih storyboard gitu? Seandainya gue ikut project itu range-nya tuh semana sih untuk yang umum, untuk yang profesional? Dan yang profesional atau yang pemula dulu nih? Iya pemula gitu istilahnya. Pemula dulu Bang, mungkin buat people di rumah. Biasanya nih dalam kan iklan terbagi ada yang versi singkat ya, 3 biasanya dibagi 10 detik, 30 detik, 60 detik. Nah, kalau udah iklannya ke YouTube udah beda tuh, panjang biasanya. Nah, kalau untuk yang kita singkat dulu deh, yang 30 detik dan 60 detik. Nah, itu untuk profesional biasanya memang angkanya, kan dalam 30 detik itu ada sekitar 25 sampai 30 gambar. 25 sampai 30 gambar. Itu angkanya 5 sampai 10 juta biasanya. Itu hitungannya per gambar apa? Nah, itu yang full bundle? Satu episode. Oh, satu episode ya, satu bundle. Jadi, kalaupun mau dipanjangin atau mau dirubah banyak sekuennya, cuma rubah nengok atau apa, nah itu udah termasuk tuh. Kena cas juga, Bang? Enggak cas, itu udah termasuk. Itu termasuk apa? Mungkin biasanya biar enggak ribet.
Nah, kalau misalnya per gambar yang pro itu sekitar 350 gope satu page-nya. Heeh. Lumayan. Kalau 30 gambar 35 juta. 10 3 juta setengah. Oh, banyak lah ya pokoknya. 350. 10 gambar ya 3,5 juta. Kali 3. Nah, lu hitung dah 15 juta sekian lah, something lah. Tapi kalau untuk pemula dulu ya awal-awal kita pas awal-awal kuliah ya, pas diajak sana sini, ya satu gambar di angka 20.000. Itu pertama kali Bang Umam membuat storyboard. Itu inget gak Bang? Berapa? Pertama kali. Berapa ya? 400.000 untuk satu episode sih. Satu episode itu berapa gambar Bang? Ya, 30 gambaran 30 gambar. 400.000 jadi berapa tuh? Kalau dihitung persatuannya 20.000 ya. Lumayan nyesek ya Bang ya. Mungkin tapi daerah itu ini. Tapi di situ ya banyak belajar yang dikasih duit juga seneng ya. Iya, experience yang penting. Experience apalagi secara kualitas gambar kita belum bisa dijual juga. Terus kecepatannya juga masih lambat gitu. Sama angle-angle kita masih ngawang di situ lah, diajarin gitu ya. Kita ngomongin tadi positifnya terus nih Bang. Sebenarnya kekurangannya apa yang istilahnya Abang rasakan di industri kreatif ini tentang storyboard nih Bang? Kurangan kesedihan dan kemalangan. Kesedihannya nih gitu. Pasti kan ada Bang, di setiap bidang tuh pasti ada tuh. Menurut Abang gimana sebenarnya seharusnya gitu di industri ini biar tetap long last gitu, karena kan pasti berkembangnya teknologi gitu. Beberapa bidang itu tergantikan oleh digital atau oleh sip. Kalau yang selama ini gua rasain di sini nggak ada persaingan. Jadi jadi gua nggak ngerasa ini sebuah itu ya. Paling yang jadi sedihnya itu karena memang terbentur waktu ya, dia nggak bisa kita minta 3 hari, 5 hari, 2 jam selesai. Itu bener ditontonin tuh Bang? Tontonin. Waduh. Makanya kadang kalau yang memang tidak suka gambar show off, mohon maaf kan memang rata-rata yang suka gambar itu lebih ke introvert atau pengen gambarnya jangan ditonton gitu ya. Itu kan agak susah. Berpengaruh ke mood juga kan? Mood juga. Belum nanti ya sosok seniman udah deh tinggalin. Nah kalau untuk yang storyboard ini agak susah, nggak bisa. Jadi memang mesti siap dikritik, siap di dalam tanda kutip semua bahasa hewan oleh sutradara itu keluar, lu babi gua. Itu siap. Harus kuat mental ya. Kuat mental banget ya. Karena dia juga dapat tekanan dari klien, dapat tekanan dari segala macam itu. Banyak faktornya. Nah, kita juga ya siap karena memang setelah cerita jadi itu visual harus segera didistribusikan gitu. Nah, kalau apalagi ya dari yang segi industrinya itu Bang ya. Yang kadang Bang Umam kan kalau kemarin di episode sebelumnya komik dan istilahnya dia masih susah nih karena minim membaca di Indonesia gitu. Kadang ini kiblatnya ke anime. Nah, dari storyboard sendiri ini Bang, keresahan apa Bang?